Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Badriah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Lemah Abang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PPL 1 materi keteladanan sifat-sifat Rasul kelas 4 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, kita
Baik. Nanti anak-anak amati dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain. Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur. Bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta milik Khadijah. Khadijah seorang saudagar kaya dan sangat dihormati. Nabi Muhammad menjual unta dengan jujur. Jika untanya ada yang cacat, maka akan dikatakan cacat. Kejujuran ini yang membuat pembeli merasa puas. Unta yang dijual cepat habis dan mendapat keuntungan. Khadijah pun bangga dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Pada hari ketiga pengemis itu datang lagi. Namun Rasulullah pernah tidak memiliki sesuatu kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak kepada pengemis dan memintanya untuk bekerja menggunakan kapak. Lalu pengemis itu pergi dan merasa malu. Sejak saat itu pengemis tidak datang lagi. Ia bekerja mencari nafkah dengan kapak tersebut. Nabi Muhammad sangat sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari pembencinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalasnya. Saat itu wanita Yahudi selalu menghina Nabi. Ia juga melempari Nabi dengan batu. Nabi Muhammad tidak membalas kejahatannya. Beliau juga tidak pernah marah kepada wanita itu. Bahkan saat wanita itu sakit, Rasulullah mencarinya. Beliau datang untuk menjenguk wanita Yahudi. Wanita itu sangat terkejut dengan kedatangan Nabi. Ia merasa malu dengan kejahatannya. Ia pun kagum dengan kebaikan hati Rasulullah. Akhirnya wanita itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi Muhammad sayang kepada semua orang. Beliau menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis. Anak-anak, dari pemaparan video tadi, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak apa sih yang dimaksud dengan penampilan video ini? Langsung dulu siapa? Oke, Fatah Hafiz. Silakan Fatah Hafiz. Namanya saat video dengan jujur. Oke, kata Hafiz tadi dalam pemaparan video ini Nabi itu bersifat amanah, ya, amanah atau sidik. Yang mana sifat sidik itu artinya apa? Jujur. Jadi Nabi itu pernah menjual unta kepada sahabatnya. Kalau untanya baik itu dibilang baik, kalau untanya buruk Nabi juga bilang buruk untanya atau cacat, ya. Tidak berbohong dalam artian untanya cacat tapi dibilang untanya baik, tidak. Nabi itu selalu menerapkan sifat kejujurannya. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Yuk bagi kelompok. Hisham lagi ngapain? Bagi kelompok, Bu. Oke, dengan menggunakan apa tuh? Oke, sekarang kelompok berapa dapatnya? 3. Oke, baik. Ayo kelompok. Kita udah berkelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya yaitu kamu akan membuat karya poster dengan hal PPG
Oke, sini coba. Oke. Ini lagi ngapain nih? Buat apa? Coba posternya. Wow, bagus sekali. Tentang apa itu? Tentang amanah. Oke. Selanjutnya ini kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 lagi buat apa? Poster apa nih? Ilmu adalah jendela dunia. Oh, ilmu adalah jendela dunia. Tentang keteladanan apa nih? Fatona. Fatona. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah membuat karya posternya? Sudah. Coba kelompok 1, mana kelompok 1 suaranya? Oke, kelompok 1 membuat tentang apa? Ilmu adalah jendela dunia. Masya Allah. Ini tentang apa nih? Keteladanan dari salah satu sifat apa? Sifat Rasul, sifat Fatona. Artinya apa? Fatona artinya? Cerdas, pintar sekali. Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2 suaranya? Oke. Kelompok 2 sudah membuat karya posternya? Tentang apa itu? Jujur itu hebat katanya. Nah, jujur itu keteladanan sifat Rasul apa sih? Sidik. Bagus sekali. Kelompok 3 mana? Oke. Sudah selesai membuat karya posternya? Tentang apa tuh? Amanah. Salah satu sifat Rasul, amanah artinya apa? Oke, baik anak-anak. Setelah kalian membuat karya poster, nanti kalian presentasikan hasil dari karya poster yang kalian buat tadi. Siap? Siap? Ada suaranya siap? Tepuk semangat. Oke, lanjut sekarang kelompok 1. Coba maju kelompok 1 presentasi ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Oke, lanjut. ilmu adalah jendela adalah metafora yang sangat kuat menggambarkan bahwa ilmu adalah kunci untuk membuka pandangan kita terhadap dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Ilmu memberikan kita kemampuan untuk memahami, beradaptasi, dan berkembang dalam dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Karena melalui ilmu kita bisa menciptakan perubahan positif dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai bentuk adalah dari salah satu sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai peserta didik berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak kita dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Selanjutnya itu adalah penampilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan karya posternya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bersih jujur karena kejujuran membawa kepada kalian dalam surga. Oke, lanjut. Ini katanya jujur itu hebat. Ya, karena apa? Karena bersikap jujur itu dapat membawa kebaikan
kebaikan dan membawa kita ke surga. Maksudnya apa coba jelaskan maksudnya? Jujur itu hebat, bukan hanya sebuah slogan, tetapi suatu kenyataan bahwa kejujuran memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih harmonis. Meskipun kadang-kadang jujur bisa sulit, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, kejujuran telah menjadi jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan hubungan yang saling menghormati. Dengan jujur, kita tidak hanya membuat hidup kita lebih mudah, tetapi juga menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik, apa? Coba ini adalah karya poster dari kelompok 3. Apa? Pentingnya menjaga amanah. Coba apa sih maksudnya? Coba jelaskan. Dari salah satu sifat Rasul, amanah menjaga sikap amanah sangat penting karena berkaitan langsung dengan integritas, kebenaran, dan tanggung jawab yang kita dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dalam konteks ini berarti kepercayaan yang diberikan kepada seorang untuk menjaga dan mengelola sesuatu dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga sikap amanah penting. 1. Menjaga kepercayaan orang lain. 2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. 3. Membentuk karakter yang kuat. Secara keseluruhan, menjaga sikap amanah adalah bagian penting dari membangun kepercayaan, integritas, dan harmonis dalam hubungan kita. Sikap amanah bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi perkembangan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Oke. Baik. Dari presentasi yang teman-teman kalian sampaikan dapat disimpulkan bahwa ini hasil karya kelompok 1 ya. Ilmu itu jendela di dunia. Ayo tanamkan sifat fatona. Nah, fatona itu artinya apa fatona? Artinya cerdas. Nah, sebagai bentuk meneladani sifat-sifat Rasul, salah satunya itu fatona dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sebagai pelajar atau peserta didik berkewajiban untuk apa? Untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin, dengan giat. Untuk apa? Agar apa? Agar kita dapat mencapai cita-cita kita yang diinginkan. Ya, coba di sini. Cung yang cita-citanya jadi guru, coba ada nggak? Oke. Cung yang cita-citanya jadi dokter. Oke, banyak ya. Cung yang cita-citanya jadi profesor. Waduh, nggak ada yang mau jadi profesor. Kok ada profesor penelitian yang ilmuwan, yang profesor. Nah, cita-cita yang kalian inginkan kan tentu baik ya. Ada jadi polisi, pahlawan. Gak ada yang jadi polisi. Oke, nah cita-cita itu kan baik ya. Ada yang mau jadi guru, dokter, polisi, ilmuwan. Ya, tidak mungkin kita dapat mencapai cita-cita kalau kitanya bermalas-malasan, cuma tidur aja ya. Tidak
dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami? Oke. Yaitu ada karya poster dari kelompok 2 yaitu tentang jujur itu hebat katanya. Nah, di sini juga hebat banget nih. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surganya Allah. Coba di sini ya, siapa yang mau masuk surga? Oke, semuanya pasti ingin masuk surga ya. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Kenapa sih? Soalnya gak enak. Kenapa kalau di neraka? Oh panas. Kalau panas diapain dari situ? Disiksa, dibakar, ya kan? Kalau di surga enak. Apapun yang diinginkan semua ada ya. Pengen minum air susu, ya ada sungainya air susu. Pengen minum jus anggur, ada sungainya jus anggur. Masya Allah enak banget. Ibu juga sama pengen ke surga ya. Nah, kata kelompok 2 ini, kalau kita pengen masuk ke surga itu kita tuh harus memiliki atau menerapkan sifat atau sikap kebaikan. Salah satunya itu adalah jujur. Ya, kebaikan itu bisa jadi kita itu bersikap jujur, maksudnya berkata jujur, tidak bohong, menepati janji. Nah itu juga sama, salah satu sifat kebaikannya. Tidak hanya kebaikan itu tidak hanya menghormati kedua orang tua, menghormati guru, tidak, tapi banyak sekali contoh-contoh sifat-sifat kebaikan atau sifat tertentu. Oke, kemarin juga ya sama, ibu juga beli salad ya kan. Ini bagus sekali, kelihatan saladnya besar-besar kan, besar-besar enak. Ibu beli, mas ini manis nggak nih? Manis bu, saladnya salad kondo. Oke, ibu beli 2 kilo, ya kan? Pas nyampe rumah itu saladnya gosok kabe, ya minyak kabe. Aduh, itu berarti apa namanya sifat apa itu? Penjualnya